Selamat siang, salam dari Papua. Nama saya Hani Krishna Saupala. Saya ingin mempresentasikan untuk ujian tengah semester pelajaran Sistem Informasi Akuntansi. Adapun pokok bahasan dari soal yang ingin dicapai itu kan tentang mencari permasalahan dari jurnal minimal 1. Saya buat jurnal itu 2 karena lebih mempertajam dari pengetahuan tentang sistem informasi akuntansi ini. Baik, kami akan mulai. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Komputer. Kami membuat jawaban ini dari jurnal 2. Satu jurnal yaitu mengenai permasalahan tentang tipe permasalahan yang pertama itu tentang perbankan. Selama ini perbankan itu bank itu banyak produk ya, layanan, tapi kadang-kadang juga macet aplikasinya itu. Bagaimana gitu ya. Kemudian yang kedua itu tentang fitur ya. Ketika ada perusahaan yang bagaimana mengembangkan dari sistem akuntansi ya. Ini yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua, bagaimana perbankan itu suatu badan usaha itu tidak kesulitan ketika fitur-fitur itu bisa masuk, terintegrasi lebih bagus lagi karena proses pembukuan dan neraca itu kan agak ribet ya. Itu bagaimana ngatasinya? Itu 2 hal ya. Ini ada yang pertama, ini yang kedua, permasalahan jurnal yang pertama dan jurnal yang kedua. Di sini kita mulai dari lingkup sistem informasi. Sebenarnya di refresh kembali, sistem informasi itu kan ada pengolahan, pesanan, kemudian penagihan, analisa penjualan ya, di SPT penjualan. Kemudian ada SPT pengeluaran yang di dalamnya adalah piutang dagang, utang dagang ya. Penerimaan kas dan pengeluaran kas. Berikutnya berhubungan dengan buku besar. Kemudian pelaporan keuangan turun ke bawah, pembayaran, gaji dan pencatatan kehadiran. Ini semua terintegrasi dalam sistem akuntansi. Ada pembelian, SPT pembelian, SPT ada 3, pembelian, pengeluaran dan penjualan. Kemudian masuk ke dalam sistem pelaporan. Dan yang terakhir penggajian ya. Jadi ini ruang lingkupnya pengolahan data ya, sistem informasi akuntansi itu ada input, output, kemudian proses ya. Di sini ada jurnal buku besar dan file transaksi, ada dokumen sumber dan laporan keuangan, laporan lainnya. Apa yang melatar belakangi sebenarnya dari persoalan itu? Sebenarnya adalah tidak kita perhatikan implementasi dari Master Data Management. Kita lihat di sini nih. Master Data Management loh. Seperti ini datanya. Ini bagaimana Master Data Management itu bekerja. Ya. Adapun cara kerjanya dari Master Data MDM ini itu data nasabah, nomor identitas, alamat riwayat itu ada masuk dalam data. Kemudian dibuatlah satu pusat data dan diatur dengan
satu sistem validasi data ya. Karena data masuk keluar, kemudian harus diduplikasi biar tidak ketika dia ada serangan itu bisa tidak hilang. Kemudian disinkronisasi melalui satu mesin otomatis. Nah, itu yang seperti ini ya. Nah, ini mesin otomatisnya seperti ini. Dia pakai mobile MDM fitur. Dia ada device ya. Device onboarding, asisten manajemen, putar profile manajemen, application manajemen, email ya. Masuk semua konten manajemen, counter narration, update manajemen, remote control, location history. Nah, ini. Jadi perlu adanya aplikasi ini sehingga tidak lemot ya. Semua itu kan perlu dicek kembali. Pakai mobile apa gitu. Mobile apa. Di sini device management fitur. Kemudian dalam peningkatan arsitektur ya. Itu perlu ada untuk kita melihat sistem di sini Enterprise Service Bus ESB atau API Gateway. Nah, ini yang penting kita lihat. Nah, seperti ini ya. Ini penting. Ini contohnya Amazon ya. Jadi kenapa? Amazon tuh membuat satu sistem namanya apa itu? Enterprise Service Bus dan API Gateway. Ini saya contohkan, ini kan ambil data Amazon ya. Kemudian Amazon ini order topik ya. Naik ke atas developer. Kemudian baru masuk ke developer. Ada Amazon SQS, dia punya sistem pecahnya daripada Amazon E12. Kemudian dia order. Amazon ini kan jual beli ya. Dia order, kemudian dipecah, ada customer, ada priority order, apa yang diutamakan dulu ya untuk dikirimkan. Customernya order itu dimasukkan di data. Siapa yang order ya. Setelah itu dari pecahan ini masuk ke AWS, masuk ke sistemnya di sini Amazon Redshift. Nah, kemudian ada bagian pemasaran, sehingga pemasaran dia bisa laporan ke developer melalui sistem ini. Kemudian sudah terpantau order yang pertama siapa, order yang kedua siapa. Nah, itu berjalan sesuai dengan penggambaran ini. Nah, ketika ini masuk ya di dalam perbankan, maka tidak kesulitan seseorang itu melihat ya toh, saya punya pinjaman itu hari ini bukan saya, si developer ya. Developer itu punya tahu siapa yang pertama kali akan dipinjam. Pertama Adi, 2 Budi, 3 Wati ya, 4. Sehingga jelas gitu ya. Nah, ini jelas sistemnya ini. Penanggalan dan lain sebagainya ya. Itu cara kerjanya. Kalau ini bisa berhasil diterapkan, ada format data, transformasi data, dan pemantauan aliran informasi, sehingga bisa jelas ya semuanya. Yang berikutnya itu microservice arsitektur. Ini tujuannya semuanya itu memecahkan, kalau yang ini ya, yang microservice itu memecahkan aplikasi monolitik menjadi layanan yang kecil, jadi layanan kecil yang independen dan dapat berkomunikasi satu dengan yang lain. Misal ya,
microservice arsitektur. Tapi bisa juga kalau setuju dan tidak setuju oleh pihak perusahaan. Kita lihat. Nah ini ya. Kita lihat. Data source-nya operasional sistem, ERP, CRM, SQL, flat failer. Nah, jadi data source-nya itu masuk ke sumber-sumbernya itu masuk ini pakai ini. Kemudian setelah itu adapun data tersebut ada data validasi, data cleaning, data transforming, kemudian data loading, disebut ETL, extract, transform, load. Setelah dimasukkan di dalam data source ini masuk dalam data kelima ini, baru dia dimasukkan dalam data warehouse. Nah, seperti ini ya. BI result ya, data mining masukkan ke dalam tabel-tabel, kemudian analisis pakai OLAP, kemudian divisualkan, kemudian dilaporkan, yang masuk dalam dashboard layar depan ya, dalam sistem akuntansi ini ya. Artinya bahwa pihak bank itu makin mudah saja untuk melihat data warehouse ini ya, secara integral ya, secara istilahnya dari satuan-satuan ini ya, bisa masuk ke unit-unit kecil, masuk ke data warehouse. Jadi sistem integrasi ya. Disinilah bisa kita tahu estimasi siapa saja yang saat ini pinjam duit 1 miliar 2 miliar, ketahuan di data mining ini. Reportnya juga bagus, ada laporannya, kemudian semuanya lah bisa dipelajari ya, untuk memutuskan satu kebijakan ya, pimpinan itu ya. Kemudian ada pula tata kelola datanya. Kalau di Indonesia itu ada inisiatif informasi interaksi sampai dengan 2018 kolaborasi seperti ini. Ada keamanan informasi, GOV, ada integrasi data center nasional seperti ini. Ini sudah dibuat oleh pihak pemerintah sehingga bisa kelihatan bagaimana proses bisnisnya ya. Bisa di Kementerian Keuangan ya, kemudian badan-badan usaha negara, BUMN ya. Nah, jadi reportnya kepada pimpinan itu kelihatan. Ada sistem elektronik ya, penguatan tata kelola data. Ini mempengaruhi kebijakan-kebijakan, khususnya di pihak perbankan maupun perusahaan-perusahaan ya, pebisnis itu. Sehingga apabila ada kolaborasi, merger bank atau transaksi ya, pemerintah pegawai biaya belanja barang, belanja produksi, itu bisa kelihatan berapa untuk gaji PNS, gaji pemerintah daerah ya. Kemudian bagaimana kalau misal memberikan dana taktis untuk ada bencana alam katakanlah, itu sudah masuk ke sistem ini. Nah, ini yang penting dalam pelayanan pemerintahan itu sudah punya aturan-aturan main mereka. Nah, ini yang perlu digambarkan ya bagi perbankan dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan gitu ya. Sehingga pentingnya agar perbankan itu sehat ya.
Jangan sampai seperti kasusnya itu kan sekarang itu BJB dan Bank apa satu lagi itu, Bank Indonesia ya, BJB bisa mengeluarkan uang sebesar 6, berapa triliun untuk sebesar ya, jadi memberikan dana kepada pihak PT Sritek ya, dan itu berlanjut selama 10 tahun sehingga tidak kelacak. Nah ini repot, ini tidak kelacak selama 10 tahun pengeluaran itu satu kejahatan ya yang kita terpantau ya. Hutang dari PT Sritek Solo itu tidak terbayar, mencapai itu 6 sekian triliun dengan korupsi nilainya 600 miliar. Nah, itu penting sehingga akuntansi ini biaya itu bisa pimpinan-pimpinan itu bisa tahu. Yang jelas seperti gaji karyawan itu tidak terbayar. Gaji karyawan cuma digaji dengan pengalaman berapa puluh tahun, itu digaji cuma 2 bulan. Ya mungkin aspek yang lain seperti COVID dan sebagainya mungkin dia dipikirkan, tapi intinya di sini sistem perbankan ini harus bagus dengan adanya kecepatan report ya. Sekarang itu kan modelnya kecepatan report, bagaimana report cepat, semuanya lancar ya, untuk memperkecil hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Nah ini yang model AI dan machine learning. Kita lihat yang AI saja ya. Artinya bahwa ini terlalu kecil ya. Dari sistem-sistem ini dia dimasuki baik itu dari listrik ya. Itu data-data ini terintegrasi semua. Ini contoh frameworknya memakai grid system, teknologi potential framework, challenge and research direction. Jadi AI tetapi integrasi dengan grid system. Jadi bisa terlacak di sini. Ini sistem-sistem dari rumah ya, kemudian listrik-listriknya ya, kabel-kabel ini itu bisa kelacak. Katakanlah lampu mati di mana bisa kelacak, rusak di mana itu bisa tahu. Tidak perlu orang laporan, udah ada. Kemudian bagaimana penyelesaiannya dia sudah tahu. Ada pemberitahuan otomatis ya. Seperti itulah yang terjadi. Kalau zaman dulu kan nggak tahu ya, lampu mati ada di mana, laporan misal ada bencana angin topan lalu lampunya mati. Nah, ini bisa ketahuan dia di mana letaknya, kemudian bagaimana kapasitasnya pakai AI bisa ketahuan, nanti saran bagaimana AI, sehingga kita tinggal melaksanakan aja apa yang sudah disistemkan itu. Pohon besar jatuh mengenai listrik, dia sudah tahu kapasitasmu sekian, harus diganti sekian. Itu AI ngaturnya ya. Kemudian kita berangkat ke cara kerja machine learning. Ini machine learning ya, kita lihat cara kerja machine learning dia. Data itu di training. Nah, di sini mulai input data ya. Kemudian masuk di program itu, program coding ya.
kemudian masuk ke model, di model bagaimana logaritma ya, itu dibuat, kemudian data dimasukkan, dievaluasi melalui satu prediksi ya, dikasih pertanyaan, andai kata begini bagaimana, kemudian dievaluasi menjadi bagus, tadinya jelek, oh begini, ada dibuat sistemnya sehingga harusnya itu begini. Ini bagian litbang ya, penelitian dan pengembangan perbankan itu mesti melibatkan hal seperti ini, sehingga tidak kesulitan orang punya keinginan mendalami data yang lebih kecil itu sudah tahu, gak sulit-sulit. Memang ya pasti orang-orang direktur, para direksi itu yang punya kewenangan, dan para sub-sub yang punya bisa membuka ini dari aksesnya. Berikutnya kalau kita lihat jurnal yang kedua, yaitu tentang perusahaan. Perusahaan ini kesulitan fitur ya. Kita lihat pembahasannya. Pembahasan di sini bahwa kita lihat fokus kepada general ledger. Di sini ada pelaporan keuangan secara eksternal. Kemudian harus ada buat satu file itu dengan volume yang besar. Bagaimana sesuai dengan kebutuhan, yaitu berapa giga di dalamnya ya, sehingga tidak kesulitan data itu mau masuk. Contohnya ini dia. Di sini data ledgernya, misal ini ya. Seperti ini. Saya kita tayangkan nanti ya. Sehingga ada keuangan yang tertera di sini, ada recordnya, debit dan kredit itu berapa ya. Harus sama kan ya, pengeluaran dan pemasukan. Ini cocok bagaimana untuk mengambil satu keputusan ya, setelah pengambilan utang gitu ke bank ya dari pihak perusahaan. Berapa sih? Jangan sampai ada korupsi seperti yang PT Sritek tadi ya. Ya seperti itu paparan yang kami sampaikan. Solusinya bagaimana sih untuk perusahaan ini? Kita lihat ya. Solusi agar supaya fitur-fitur itu baik, di sini tuh ada pengembangan model akuntansi biaya atau cost accounting modul atau modul akuntansi biaya. Dibuat seperti ini. Selain itu adanya prosesnya. Di sini tidak terlepas dari proses untuk mencapai fungsi bisnis ya. Bagaimana jasa produk baru, pemasaran, identifikasi kebutuhan customer, itu masuk bagian sales, marketing, engineering, production, delivery, finance dan customer support. Ini perlu ada pendekatan sehingga alur yang dari proses ini ya, dari sales ini dia bisa masuk ke bagian produksi, kemudian dari proses ini sales masuk ke bagian marketing, yaitu diidentifikasi spesifik produk, karena keinginannya produk seperti apa pemasaran itu, baru dibuatlah engineeringnya, kebutuhannya apa sih, misal pakaian loreng warna merah,
dibuatkan, bisa di PT Sritek ya. Kemudian dirancangkan produknya. Setahu saya PT Sritek itu sudah keluar negeri, ya. Tahu adalah sesuatu hal ataukah pembayarannya terlambat atau bagaimana saya tidak tahu, tapi sempat pakaian militer NATO itu dipesan dari Sritek gitu, masuk Eropa, Spanyol, Brasil dan lain sebagainya. Delivery, kemudian penagihan segala macam. Kemungkinan di sini nih, kalau lihat dari kasus Sritek ya, penagihannya tidak lancar karena itu kan perusahaan sudah lama ya. Jadi bisa terjadi ketika collab pada saat COVID 2 tahun, tidak bisa bayar. Nah, salah satunya, mungkin yang lain-lain kurs dan sebagainya ya. Seperti ini, jadi mesti perusahaan itu punya bagaimana tentang fitur-fiturnya. Saya rasa kalau sudah begini pakai model ERP itu sudah menjangkau semua. Ya. Ada general finance, quality management, human resource management, asset management, dan fungsi pendukung, ada fungsi utama mulai dari inventory, engineering, product, delivery, finance seperti sales, marketing, dan customer support. Ini merupakan satu paket ya. Sehingga hal-hal seperti ini itu sudah tahu. Ya, cara kerjanya begini ya, identifikasi pusat biaya. Yaitu ada unit organisasi menjadi pusat biaya seperti departemen itu. Bagaimana alokasi biaya yang dikembangkan, mendistribusikan biaya yang produk-produk yang bagaimana itu cepat. Pelacakan biaya itu juga cepat. Activity based costing ABC itu. Ya, jika memungkinkan implementasi ABC untuk mengidentifikasi biaya berdasarkan aktivitas yang menggerakkan. Ini enggak semua pengeluaran biaya pengeluaran tidak bergerak ya, ngapain kita ngasih duit. Ya. Kemudian ada juga integrasi yang saya sampaikan tadi, integrasi dalam transaksi operasional. Ini harus ada transaksi, bagaimana kadang-kadang biaya kita sudah keluarkan ternyata nggak operasi. Ini susah juga. Itu yang penting, jangan sampai memangkas di unit yang lain atau departemen yang lain gitu. Karena itu walaupun budget tinggi, tetapi kalau tidak sesuai dengan kapasitasnya kan ya rugi juga. Di sini ada bagaimana sistem anggaran dan perencanaan itu, budgeting dan planning system itu bisa terlaksana ketika mendukung perusahaan tersebut. Anggaran sudah didesain sekian, kenapa kok utang-utang terus ya toh, seperti PT Sritek. Itu perlu pemahaman juga ya, bagaimana meningkatkan pelaporan analisa reporting. Ini sudah jelas kan dari pimpinannya begitu. Ini semua bisa diatur pimpinan, komisaris kan jadi tersangkanya itu. Itu penting punya sistem yang baik, dan hebatnya bank mau percaya. Ini repot. Karena itu bank perlu tahu sistemnya bagaimana. Tapi ya sudah ada menjadi tersangka, berarti kan istilahnya koordinasi politis ya antara pimpinan bank dengan PT Sritek itu mulus walaupun tidak membayar gitu. Kita perbandingkan seorang PNS katakanlah dosen, susah juga kita mengeluarkan uang segitu. Anda punya apa? Tapi karena ini hebatnya sudah terlanjur, ini dana udah keluar ya, bagaimana? Akhirnya tersangkanya banyak, termasuk komisaris PT Sritek bersama dengan pihak bank. Demikian yang sebagai penutup saya sampaikan, bahwa dalam revolusi industri ini memang sistem
informasi akuntansi ini harus punya ya produk-produk yang berkualitas lah, aplikasi-aplikasi yang bagus ya, dengan sistem-sistem yang bagus, integrasi segala macam, sehingga pihak bank maupun pemberi dana atau donaturnya, finance-nya, pihak perusahaan itu saling mempercayai gitu. Mereka punya sistem yang saling keterkaitan, baik perusahaan maupun pihak bank, sehingga bank tidak hancur, ada keterbukaan, dan perusahaan juga ada keterbukaan gitu. Uang keluar tapi tidak bisa bayar, ya sama aja. Juga kasusnya PT Sritek dengan salah satunya banknya BJB itu. Demikian review yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan kami ucapkan selamat, sukses, sehat, dan bisa menikmati hari-hari ke depan dengan penuh kebahagiaan. Selamat siang.